Selamat pagi Teknik, kembali lagi bersama kami dalam acara podcast Alumni Talk Series yang ke-14. Acara ini kerjasama antara FTUI dan Iluni FTUI. Dalam kesempatan kali ini kita sudah kedatangan seorang tamu luar biasa, Bang Priyatanto Agung. Beliau sekarang adalah Direktur Perserian PT Astra Auto Part, Bang. Ya. Oke, kita akan mendengarkan dari Bang Pri nanti cerita dan juga nasihat dan juga saran buat teman-teman mahasiswa yang juga sekarang mungkin mencoba mencari tahu bagaimana kehidupan dunia setelah dari kampus. Saya akan bacakan dulu ya Bang, CV-nya Bang, minta maaf. Dari Bang Pri. Bang Pri ini lahir di Lumajang 20 Oktober 1977. Kuliah pertama kali di FTUI ya Bang, di Fakultas Teknik Mesin, angkatan 1994. Betul. Jurusan mesin. Pengalaman pekerjaannya luar biasa, banyak sekali, dari pertama kali di 1998 di PT Sony Manufacturing Indonesia, sampai sekarang beliau adalah Presiden Direktur Astra Vision Indonesia dan juga merangkap sebagai Presiden Direktur Astra Komponen Indonesia ya Bang. Dan juga 2024 sekarang menjadi direktur dari PT Astra Auto Parts. Luar biasa dari CV Abang ini. Kita mulai aja Bang ya, mungkin bisa diperkenalkan Bang kira-kira kehidupan Abang dari semasa kuliah sampai perjalanan karir Abang, mungkin secara general aja Bang. Silakan Bang. Makasih Bang Nanang. Saya surprise juga diundang nih sebenarnya. Luar biasa. Terima kasih atas undangannya. Dan ya mungkin saya bisa cerita sedikit. Saya masuk FTUI lewat jalur PMDK waktu itu. Orang daerah ya Bang? Orang daerah. Daerah mana Bang? Daerah Lumajang, Jawa Timur. Lumajang. Lumajang, Jawa Timur. Jadi PMDK, terus masuk 94. Saya lulus akhir Desember 97 atau Januari 98 lah. Saya ngambil jurusan mesin, terutama peminatan di konversi energi. Ya banyak sih kalau ingat. Lulus tahun berapa Bang? Lulus akhir 97 awal 98. Awal 98 berarti 4 tahun. 3,5. 3,5. Oh. 3,5. Luar biasa loh, zaman segitu 3,5 tuh. Kumlot berarti Bang. Saya orang pertama di FTUI yang lulus 3,5. Kebetulan sih Nggak kebetulan tuh Bang. Kebetulan. Terus? Terus ya setelah itu saya dapat kerja sebenarnya waktu semester 5. Semester 5 udah mulai kerja. Berarti udah. Jadi ada tes di fakultas Sony. Oke. Sebenarnya saya tesnya buat waktu itu ada 2 tes tuh. Tes beasiswa sama tes kerja. Kerja itu magang atau gimana Bang? Kerja sebagai karyawan. Gitu ya? Jadi ada 2 tes. Satu tes untuk beasiswa buat mahasiswa yang masih kuliah, sama tes kerja untuk yang sudah mau lulus atau yang sudah lulus. Sudah lulus, oke. Abang tinggal berapa SKS lagi waktu itu Bang? 5 semester 5 berarti kira-kira mungkin sekitar 30-an lah. Sekitar 30-an. Nggak nyampe mungkin 20-an lah mungkin. Terus nggak tahu gimana ceritanya, dari semua peserta nggak ada yang lulus tuh. Lulus saya doang. Harusnya kan saya beasiswa. Cuman tulisannya diterima kerja gitu. Jadi jadi semester 5 itu udah dapat kerjaan saya. Gitu.
kebetulan. Luar biasa. Salah nulis aja kali dia kali. Oke. Berarti udah semester 5 itu udah mulai sambil kerja. Enggak kerja. Jadi karena saya belum lulus, saya telepon ke Sony-nya. Saya masih semester 5. Iya. Gimana saya mau kerja? Saya bilang gitu kan. Terus dia bilang, "Yaudah saya tunggu deh. Nanti kalau udah lulus." Dia nanya, "Lulus berapa tahun lagi?" "Ya, masih saya semester 7 lah saya bisa lulus." Saya bilang. "Ya nanti setahun lagi telepon." Setahun lagi saya telepon. Untungnya masih ada tuh posisinya. Jadi saya bisa kerja. Wah, udah diijon dulu ya, Bang. Udah diijon. Oke. Lanjut, Bang, dari Iya, terus nah itu kan cerita masih bagus tuh 1 tahun kan. Tiba-tiba Sony tutup. Iya, Oke. tutup. Akhirnya saya cuma setahun di Sony. Saya akhirnya nggak kerja selama 3 bulan. Saya cari kerjaan. Nah, akhirnya setelah bulan ketiga saya udah dapat kerjaan baru di perusahaan namanya Delphi. Delphi itu anak perusahaannya GM, American Company, General Motor. Itu belum masuk Astra ya, Bang ya? Belum. Astra Group ya? Belum. Terus saya sempat dapat assignment di US, terus balik ke Jakarta lagi. Kira-kira saya 4 tahun di Delphi, 4,5 tahun di Delphi, terus pindah ke Astra. Oke, dulu dari Astra sampai sekarang ya, Bang ya? Ya, di Astra. Berarti di Astra udah berapa tahun, Bang? Dari 2003. 2003. Berarti 21 tahun. 21 tahun. 21 tahun. Ini yang mesti dicontoh ya, teman-teman. Kita mesti bisa fight di satu tempat itu jangan setengah-setengah ya, Bang Betul. ya? Betul. Dulunya saya punya pandangan pindah-pindah bagus. Terus gitu. lama-lama saya pikir kok enggak juga ya. Enggak juga ya. Gitu. Saya cobalah gitu. Iya. Karena dengan di satu tempat kita bisa fokus. Betul. Gitu ya. Dengan kemampuan kita lebih naik lagi gitu. Betul. Ya. Gitu. Siap, Bang. Selanjutnya, Bang, pas zaman kuliah, Bang, kira-kira pengalaman apa, Bang, di pas kuliah itu bisa memberikan dampak buat kehidupan di setelah kuliah? Saya tuh kalau ketemu anak baru masuk tuh, saya baru lulus, saya sering kali nanya ini, "Kamu dulu punya aktivitas apa di kampus?" Karena menurut saya, kebetulan saya dulu juga cukup aktif ya di zaman kampus. Karena sebaiknya tuh ya ikut organisasi ya? Iya, karena dengan berorganisasi itu kita bisa bersosialisasi, mencoba menyelesaikan masalah, menyeimbangkan antara kuliah dengan berkegiatan gitu ya. Dan itu penting sekali ya. Berapa persen kontribusi dari pengalaman berorganisasi itu dalam pekerjaan ya? Kalau pendapat saya ini personal opinion ya, personal, mungkin beda orang beda pendapat ya. Tapi personal opinion saya, berorganisasi itu cukup penting karena itu membentuk karakter kita dan juga leadership. Karena kalau kita di dunia kerja itu kan nggak kayak kalau kita di kampus gitu ya. Ngerjain termodinamika, kinematika, dinamika dan seterusnya kan, pakai rumus-rumus kan. Tapi kalau dunia kerja kan udah praktis kan, sudah pakai semua sudah ada lah gitu ya. Jadi kecenderungan adalah bagaimana kita mampu menyelesaikan sebuah masalah gitu. Nah itu biasanya diselesaikan ya dari karakter kita, dari leadership kita gitu. Jadi saya seringkali mengencourage terutama teman-teman mahasiswa itu banyak organisasi. Karena yang mereka hadapi nggak cuma masalah pekerjaannya nanti ya, mungkin hubungan dengan atasannya gitu ya, Bang ya. Pastinya. Dan itu yang sebetulnya sangat berpengaruh untuk karir ke atas ya, Bang ya. Betul, karena biasanya orang yang naik ke atas itu ya karena memang punya leadership yang cukup gitu. Bukan karena dia pinter di kerjanya ya. Bukan cuma pinter sih modal awal semuanya modal ya. Semua orang anggaplah pinter lah gitu kan. Begitu terima di suatu tempat kan
logikanya dia sudah memenuhi kualifikasi syarat kepintaran lah intinya gitu kan. Tapi yang membedakan nextnya adalah bagaimana dia menjadi seorang leader yang baik. Oke. Kalau itu pengalaman organisasi Bang, tapi pas kuliah itu kira-kira ada nggak dosen atau mata kuliah tertentu yang buat Abang, oh ini berdampak banget nih buat saya di pekerjaan saya gitu? Kalau dosen tuh saya paling favorit saya itu almarhum Profesor Bambang. Oh, Bambang ini ya. Bambang Sugiarto. Beliau pembimbing saya. Ya. Beliau yang banyak membantu saya. Ya banyak hal lah yang dia support gitu ya. Itu. Yang kedua tuh ada satu, saya nggak tahu masih ada tuh nggak, di teknik mesin namanya Pak Angkos. Oh, Pak Angkos. Pak Angkos Kosase. Nah, ini teman diskusi. Non diskusi ya. Teman diskusi. Gak tahu beliau masih ingat saya atau enggak. Kalau mata kuliahnya Bang, yang menurut Abang, oh ini penting nih pas di pekerjaan saya gitu mata kuliah. Mata kuliah in overall sebenarnya semua ya. Semuanya penting. Semua gitu. penting ya. Semua penting. Ada suatu case lah misalnya di kantor ada persoalan pressure gitu ya. Persoalan nih pressure-nya harus berapa ya. Dengan kita pernah kuliah di teknik mesin kan Mas tahu lah apa pressure di sini pakai rumusnya apa. Nggak mudah dibohongin lah ya. Nggak bisa dibohongin gitu. Iya. Gitu. Baik Bang. Balik lagi Bang ke masih di dunia kuliah Bang. Pas Abang di kuliah itu organisasi apa aja yang Abang ikutin gitu ya? Terus sebagai apa dan kira-kira apa yang bisa Abang ambil dari di kegiatan kemahasiswaan itu Bang? Ya. Saya zaman dulu ada namanya BPM. Badan Perwakilan Mahasiswa. Ya. Yang ngawasin Senat ya. Senat. Kayak gitulah. Ya. Nah, saya di BPM. Awalnya sih dijeburin tuh sama teman-teman karena nggak ada yang mau jadi wakil kan. Nah, saya wakil, saya jadilah. Waktu itu mungkin tahun kedua kayaknya. Terus tahun ketiganya saya jadi ketua bidang kemahasiswaan di jurusan. Oh. Waktu itu ketuanya Adian Adianto, salah. Adian. Oh ya, Adian. Ya. Terus abis itu Bang, atau selain di ini ada lagi misalnya di Kapa atau di enggak, saya banyak ikut di yang itu di kemahasiswaannya itu. Kemahasiswaan. Terus dari pengalaman itu selain leadership terus komunikasi, apalagi Bang yang bisa diambil dari pengalaman itu? Ya teknik negosiasi. Itu semua ada. Itu semua ada. Apalagi pas jadi BPM tentu banyak itunya tuh. Itu zaman saya jadi BPM itu kan zaman mau dilarang tuh. Iya. Mabim. Iya. Jadi cuman kan kita sebagai mahasiswa zaman itu masih idealis. Gimana caranya harus tetap ada kan gitu. Ya harus gimana caranya lah. Kalau nggak salah seingat saya senatnya Bang Eki deh kalau nggak salah. Iya, Bang Eki ya masih ya. Salah. Baik Bang, dari pengalaman itu Bang, kira-kira bagaimana pengalaman itu bisa membantu karir Abang di dunia kerja gitu ya? Selain tadi kan banyak juga bahwa negosiasi itu, tapi hal lain yang mungkin mahasiswa belum tahu gitu, kira-kira apa? Iya, jadi dunia kuliah itu kan memang waktunya kita belajar ya, waktu kita tahu teori, tahu ini atau mungkin sesuatu yang lebih banyak di awang-awang lah katakan gitu ya. Tapi begitu di dunia kerja kita juga harus tetap menyesuaikan antara teori dengan praktis. Tidak semuanya kita hanya percaya hal yang praktis gitu ya. Karena saya seringkali kalau di kantor tuh kan bagaimanapun ada problem misalnya, ada case misalnya.
Case-nya misalnya kok pipa ini keluaran, kan kita punya cooling tower. Contoh nih ya, agak teknis sih gitu. Kita punya cooling tower nih. Cooling tower tuh kan punya jaringan gitu kan ya, pipa-pipa gitu kan. Nah kenapa di pipa di sini nih kok alirannya kecil gitu, ya kan? Nah saya kalau dunia praktis gampangnya ya udah dipotong-potongnya, dikasih tambahin alat ukur pressure gitu kan. Saya bilang nggak bisa gitu. Itu boleh dilakukan, tapi yang kedua pakai teori kan. Kamu tahu tuh kalau P di sini berapa dibagi 2, ukuran pipanya sekian, ini pressure-nya harus berapa, harus berapa. Jadi ada landasan teori dan juga ada kepraktisan. Sehingga apa yang kita dapetin di kuliah itu nggak angus gitu aja, tapi tetap disandingkan dengan praktikalnya gitu. Oke. Mungkin kalau itu kan masih mungkin di karir-karir, tapi di posisi abang sekarang gitu ya. Kira-kira tantangan apa bang yang menurut abang abang hadapi gitu ya dalam sepanjang perjalanan karir abang? Kalau di posisi seperti sekarang ya mungkin lebih banyak bisnisnya jadinya. Bisnisnya ya kan. Bukan teknis lagi berarti ya bang? Teknisnya sudah ada tapi mungkin ya kecil lah ya. Mungkin ya 10%-an, 20%-an itu teknis. Yang pertama urusan bisnisnya. Yang kedua urusan development orang. Karena company itu bagaimanapun kan harus mempersiapkan pengganti selanjutnya. Nah, kadang keruwetan mulai muncul tuh kalau udah ngomong pengganti itu. Ya kan? Karena kadang kita merefleksikan diri kita. Jadi kita maunya orang lain itu persis kayak kita gitu. Padahal kan orang itu punya karakter sendiri. Nah, ini yang hal-hal yang dihadapin sehari-hari kayak gitu. Gitu. Jadi udah bicara bisnis, kemudian manage orang, manage gitu ya, orang, sampai gimana running perusahaannya. Dan yang penting itu masalah orang tadi. Bagaimana mempersiapkan pengganti kita gitu. Itu penting karena organisasi itu harus jalan terus. Siap bang, terima kasih bang. Kita bicara masalah jaringan dan kolaborasi bang. Tadi kan bicara masalah leadership itu kan kemampuan sendiri ya. Tentu selain kita di mahasiswa juga berorganisasi kan kita juga punya jaringan dan bisa berkolaborasi gitu ya. Nah kira-kira dari jaringan ini menurut abang seberapa penting menunjang karir abang dan gimana cara meningkatkan jaringan tersebut bang? Jaringan itu sebuah keniscayaan, mau nggak mau kita harus bangun ya. Begitu nggak ada orang yang gue udah pinter nih sendiri, pokoknya orang percaya sama gue gitu. Nggak mungkin, itu nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya karena nggak bisa individu berdiri sendiri itu nggak bisa. Pasti butuh sokongan lingkungan, teman dan network gitu ya. Dan network itu harus dibangun, ya. Mau nggak mau harus ketemu orang, ketemu siapapun. Dan kalau ketemu siapapun tuh mungkin ya jangan istilahnya, kadang ada orang yang tinggi hati nggak mau ketemu sama orang lain gitu kan. Nah ini yang mungkin perlu dihindarin gitu. Bagaimanapun suatu hari akan butuh. Ada nggak contoh pengalamannya bang? Wah karena network ini membantu saya banget untuk karir saya gitu. Mungkin kalau larinya ke karir mungkin enggak lah ya, tapi saya pernah ada case gitu ya. Misalnya gini, waktu zaman pandemi lah. Waktu zaman pandemi itu kan kita kan hampir tidak ada pekerjaan karena semua shutdown. Semua shutdown. Kebetulan saya punya teman SMA, ini kebetulan teman SMA, ditelepon saya. Ini nih ada peluang nih kata dia. Astra bisa bikin nggak kata gitu kan. Dia bilang peluang apa nih? Ada sebuah produk lah intinya gitu ya. Terus tapi ini kan bukan bisnis saya bilang gitu kan. Nggak, coba dulu pelajari gitu kan. Terus saya tanya lagi,
Terus siapa emang yang kasih? Itu pas abang lagi masih di ini ya, presidennya ASKI ya. ASKI. Nah terus saya tanya, loh terus saya kan nggak bisa bikin produknya. Oh tenang, ada temen nih kata dia. Kebetulan orang FTU juga. Oke. Balik lagi jaringannya ke sini lagi. Di sini lagi gitu. Padahal itu teman SMA loh. Iya. Itu teman SMA yang lokasinya di Jawa Timur. Oke. Dia telepon saya, gitu kan. Terus akhirnya, oh siapa namanya? Si A misalnya gitu ya. Terus akhirnya, loh itu teman teman kuliah saya bilang gitu kan. Iya. Akhirnya gitu kan, bukan satu angkatan lah ya, tapi teman kuliah satu kampus lah. Akhirnya saya telepon tuh orang. Akhirnya nyambung lah, akhirnya kita bisa kolaborasi dengan adanya. Padahal ini jadi bikin produk ya Bang? Jadi bikin produk. Padahal ini orang berbeda, lokasi berbeda, akhirnya ketemu di satu titik karena kolaborasi jaringan tadi. Bang, sebelum kita lanjut kita ngopi dulu Bang. Ngeteh dulu Bang. Iya. Silakan Bang. Luar biasa bicara dengan Bang Pri ini pengalamannya. Kita lanjut lagi ya Bang. Buat ini nasihat untuk mahasiswa Bang. Selain tadi disuruh belajar organisasi gitu ya Bang ya. Kira-kira apa nilai-nilai yang mereka mesti punya Bang untuk bisa punya karir yang bagus gitu ya? Integritas atau apa Bang kira-kira? Ya. Yang pertama ya kalau kerja keras itu memang sudah sewajarnya ya. Kerja keras itu basic dan memang modal awal ya. Selain kita sebagai orang FTUI gitu yang memang saya rasa rata-rata orang pinter lah rata-rata pastinya kan. Saringannya udah ini. Saringannya udah kecil. Udah kecil ya kan. Jadi secara kepinteran teman-teman dari FTUI pasti sudah punya. Kerja keras itu sebuah keniscayaan yang mau nggak mau. Nah satu lagi yang penting, integritas itu penting sekali. Bagaimana kita selalu memang follow the rule, sesuai dengan aturan gitu ya. Dan satu lagi yang saya mau ingatkan, ini norma yang selalu saya anut dan saya selalu sampaikan nih ke karyawan baru. Saya bilang your first 5 years is very important. Jadi 5 tahun pertama itu sangat penting. Jadi cari tempat yang bisa membuat kita menjadi berkembang. 5 tahun pertama, karena 5 tahun pertama ini akan menentukan sisa karirnya selanjutnya. Karena kalau 5 tahun pertama ini ketemu orang yang brengsek ya kita ikutan jadi brengsek biasanya. Dari maksudnya ininya Bang, tempat bekerjanya, bosnya, kita juga. Kalau kita tidak punya integritas, kita juga nggak rajin bekerja, nggak serius kerjanya di 5 tahun pertama, ya selanjutnya udah susah. Mohon maaf, udah kemungkinan besar tuh nggak bagus. Dan untuk ganti juga susah ya? Sudah susah. Pola kerja sudah susah dirubah biasanya karena kita sudah punya mindset. Kadang kan ada orang yang ini gonta-ganti gitu ya. Akhirnya dia nggak bisa di mana-mana sebetulnya gitu. Ini separuh. Jadi 5 tahun itu cuman ganti-ganti aja gitu. Karena nggak dapat apa-apa biasanya. Gitu ya. Nggak dapat ilmunya, dia nggak bisa mempelajari bosnya, nggak mempelajari sistemnya gitu. Memang orang biasanya pindah-pindah biar cepet naik gitu ya. Tapi 5 tahun pertama itu 5 tahun yang sangat penting kalau pengalaman hidup saya. Gitu ya. Baik Bang. Kita coba ke misi dan visi ke depan ya. Mungkin secara perusahaan dan juga secara personal Bang. Kalau dari perusahaan Abang kira-kira misi dan visi ke depan tuh seperti apa Bang? Dibawa kemana Astra Autopart ini? Kalau kita ngomong Astra Autopart itu pengen menjadi komponen maker ya, yang dikenal di Indonesia sebagai partner yang terpercaya dan juga yang punya engineering competence tinggi. Nah ini hal yang mungkin juga nggak semuanya karena banyak sekali orang cuman pingin bisa produksi nggak peduli
bisa develop atau enggak dan seterusnya. Dan juga industrinya kita mengharapkan ke depannya juga nggak cuman otomotif. Jadi kita coba lihat pasar-pasar yang lain. Nah, kalau secara kita di Asa Autopart juga hari ini kan mencoba untuk support juga untuk kayak teknologi EV dan seterusnya, itu kita juga lagi pelajari. Berarti untuk R&D-nya juga ada di sana? Ada. Karena kan jarang ya Bang di perusahaan di Indonesia ini yang punya R&D. Yang udah ada R&D-nya jarang. Betul. Ya. Kami punya kalau R&D-nya itu kerjasama dengan kampus kah atau bagaimana Bang di sana? Ada yang kerjasama kampus. Gitu ya. Saya beberapa kalau di anak perusahaan misalnya kayak di ASKI itu kita kerjasama sama kampus. Oh gitu. Sama UI juga ada. Contohnya bikin apa Bang kalau R&D yang ini ya, yang sama yang UI kemarin kita bikin kipas itu tuh. Kipas. Yang ada ionizer-nya. Oh. Terus sama UGM saya bikin sambungan tulang. Sambungan tulang. Ini apa? Di medical. Di medical. Oh, medical. Gitu, Jadi kita banyak justru sama UGM ini, makanya ini kita mengharapkan dari teman-teman dosen FT ini bisa membantu sebenarnya. Jadi kita juga banyak nih. Ada mungkin sekarang on progress itu ada 2 atau 3 produk lagi develop sama UGM. Dengan UGM gitu. Ya, nah kami mengharapkan sebenarnya dari FTUI ini. Nah, nanti mungkin didengar sama pimpinan FTUI bisa ditindaklanjutin ya Bang. Betul. Gitu. Kalau dari personal Abang gimana proyeksi ke depannya seperti apa? Apakah mau cari tempat baru gitu? Apakah mau tetap di sini gitu? Saya tipe orang yang nggak senang diem sebenarnya. Nggak mau stuck gitu. Jadi pingin sesuatu yang baru terus gitu. Okay. Jadi walaupun di posisi yang sama katakan gitu ya, tidak pindah company atau tetap di Astra gitu ya, saya selalu mencoba mencari bisnis baru. Jadi nyari sesuatu hal yang baru untuk future business gitu. Jadi selalu berkembang ya. Selalu berkembang gitu. Karena saya nggak senang diam, nggak senang stuck gitu, saya nggak senang. Jadi makanya saya mengharapkan bisa ke depan tuh bisa melahirkan bisnis baru. Berarti itu kan butuh kreativitas ya Bang ya, butuh apa view yang tinggi ya untuk melihat itu. Nah, itu gimana cara ngasahnya Bang untuk seperti itu ya? Karena kan jarang-jarang ya orang punya kemampuan untuk, karena nggak belajar juga di mahasiswa gitu kan, dan pas di pekerjaan juga kayaknya juga nggak orang akan selalu dikejar dengan expertise-nya dia sebagai engineering, sebagai apa gitu seperti itu. Ini saya juga sering sampaikan ke teman-teman bahwa kerja itu orang gagal itu hampir bisa dibilang pasti lah. Nggak ada orang yang selalu mulus gitu. Nggak ada yang misalnya nyoba itu pasti langsung berhasil gitu. Hampir bisa dibilang pasti susah lah ya. Susah gitu. Ada itu ada, tapi tidak tidak mudah gitu untuk dapetin yang seperti itu. Artinya saya sering sampaikan ya, you harus berani mencoba. Gagal itu adalah fase awal untuk menjadi sukses. Itu mungkin terlihat klasik ya, kalau ada ngomong itu kan klasik gitu. Itu orang-orang dari awal kita ada gitu kan. Tapi itu benar. Kalau kita punya mentality kayak begitu, ya, kalau kita punya mentality itu orang menjadi berani untuk mencoba. Gitu. Nah, kalau salah dikit langsung down gitu ya. Down gitu ya. Itu membunuh kreativitas orang sebenarnya. Jadi saya beruntung atasan-atasan saya memberi saya kesempatan untuk membuat saya kegagalan. Tapi dengan kegagalan itu kita mencoba sesuatu yang baru. Yang penting kita tahu cara mitigasinya. Kalau gagal terus mau ngapain gitu? Jangan gagal, ya udah dia mau ngabisin duit kalau itu. Gitu. Baik Bang. Karena waktunya juga sudah diingatkan Bang, mungkin dari karir Abang gitu ya, kemudian juga selama
Abang pengalaman ini, kira-kira apa sih yang bisa alumni kontribusikan ke FTUI, Bang? Menurut Abang? Ya, kalau ngomong kontribusi dalam bentuk uang gitu ya, mungkin itu bukan hal yang mudah, karena itu kan bisnis. Ya, pasti ada ininya lah ya. Kan? Tapi kalau dari sisi support ya, saya sering sampaikan juga sebenarnya, kalau ada yang mau magang, mau kerja praktek, itu silakan. Bisa ya di tempat Abang di Astra ya. Itu saya welcome sekali. Saya dengan senang hati karena bisa memberikan kesempatan buat teman-teman ini untuk tahu dunia kerja. Nah, karena kan ya mungkin sering dengar rumor lah, anak UI itu kalau udah masuk pekerjaan itu mungkin umurnya ya 6 bulan. Kutu loncat, setahun hilang. Paling lama setahun lah gitu kan. Nah, jadi dengan adanya pengenalan kayak gitu diharapkan bisa bertahan lebih lama lah gitu ya. Gitu. Iya. Itu sih mungkin yang bisa kami sampaikan. Sama mungkin ya kalau ya pingin lihat proses apa ini apa ya. Bisa ya ke industri ya. Ya. Terakhir Bang, buat teman-teman mahasiswa nih dan juga mungkin alumni muda ya Bang. Kira-kira pesan apa sih Bang yang bisa menginspirasi mereka untuk motivasi gitu ya dari pengalaman Abang selama ini di pekerjaan Abang? Ya, yang pertama mungkin saya mengharapkan nih, terutama teman-teman mahasiswa yang mungkin baru mau lulus atau sudah lulus. Yang pertama, jadilah orang yang punya integritas. Penting gitu. Nomor satu itu integritas. Yang kedua, jangan lupa berorganisasi. Sekecil apapun organisasinya, nggak harus di senat, nggak harus di. Yang penting ada interaksi. Pokoknya ada interaksi dengan orang gitu. Dan yang ketiga, menjadilah orang yang kreatif, berani mencoba dan tidak takut gagal. Itu hal yang penting, yang menurut saya akan menjadi modal teman-teman untuk di karir selanjutnya. Baik Bang, itu mungkin. Terima kasih banyak Bang Pri. Baik teman-teman mahasiswa dan teman-teman teknik, berikut sudah kita dapatkan masukan juga pengalaman dari Bang Pri. Nanti podcast ini akan kita tayangkan di YouTube-nya Fakultas Teknik Industri Indonesia. Jadi silakan di subscribe dan juga di like YouTube dan IG-nya dari FTUI sehingga kita nanti bisa lihat lagi podcast dengan alumni prominent yang luar biasa dari FTUI. Sekian dulu podcast hari ini. Saya ucapkan terima kasih buat Bang Pri dan juga semua panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.